Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Diary Rosi Channel. Kali ini kita akan ngevlog tentang bangku sekolah. Oke, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Di sini saya sudah menulis, ada oret-oretan nih, bukan tulisan lagi ya, soalnya ada tulisan, ada gambar. Konsep manajemen pertanahan. Sebelum kita masuk langsung ke konsep manajemen pertanahan, kita kupas satu persatu apa itu manajemen dan apa itu pertanahan, baru kita bahas nih konsep manajemen pertanahan. Dan yang pastinya ya, di sini saya hanya merangkum saja bagi teman-teman yang ingin membaca lebih detail banyak buku-buku yang membahas tentang konsep manajemen pertanahan. Di sini pertama, kalau ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Awalnya aja deh. Awalnya untuk pendahuluan nih, kita kenalan dulu dengan apa sih manajemen. Di sini pengertian manajemen apabila kan manajemen itu banyak banget nih yang mendefinisikan manajemen itu bla 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 oleh siapa, manajemen itu adalah bla 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 oleh siapa gitu. Apabila ditarik secara garis besar nih, sesuai bukan, tetapi pengertian manajemen itu kan banyak banget nih yang mendefinisikan manajemen adalah bla 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 oleh siapa gitu pencetusnya. Nah, apabila definisi-definisi tersebut itu dijadikan satu, maka dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai aktivitas, dan manajemen sebagai seni dan ilmu. Nah, apa sih manajemen sebagai proses itu? Manajemen sebagai proses adalah proses untuk mencapai tujuan. Oke, bisa diingatkan ini secara sederhananya aja ya. Dan manajemen sebagai aktivitas adalah aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kalau ini tadi proses ya, proses untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ini aktivitasnya, ini lebih fokus ke aktivitasnya, dan manajemen sebagai seni dan juga sebagai ilmu. Apa sih manajemen sebagai seni dan sebagai ilmu? Manajemen sebagai suatu seni dan ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan mencapai tujuan yang nyata, sehingga mendatangkan hasil atau manfaat. Nah, dari situ bisa difahamkan apa sih manajemen sebagai seni dan ilmu? Oke, bila kita kan sudah tahu nih pengertian manajemen sebagai proses, ada yang sebagai aktivitas, seni dan ilmu, maka apa sih unsur-unsur dalam manajemen itu sendiri? Di sini saya tulis 3M, 5M, dan 6M. Nah, 3M ini yang dicetuskan oleh O.F. Peterson meliputi man, material, and money. Man itu sendiri adalah orangnya yang melakukan kegiatan, orang yang melakukan proses dalam manajemen itu sendiri. Tadi apa? Man, material ini adalah material, dan money itu adalah uang. Maksudnya di sini adalah baik uang itu sebagai upah untuk menggaji orang maupun upah untuk pemenuhan materi atau alat-alat yang dibutuhkan, maupun uang dari output atau laba lah dari proses manajemen itu sendiri bila manajemen ini diterapkan dalam sektor swasta. Oke, di sisi lain ada lagi unsur manajemen yang dicetuskan oleh J.R. Terry, yaitu 5M. Ini lebih kompleks lagi ya. Hampir sama sih, tapi ada beberapa tambahan, ada 2 tambahan, yaitu method and machine. Jadi yang Terry ini lebih memisahkan nih, lebih detail lagi.
antaranya yang mesin sama material. Material itu lebih ke bahan dasarnya, dan mesin ini adalah alat yang digunakan untuk mengolah bahan dasar tersebut. Dan dalam buku yang saya baca, ini lebih yang untuk Terry ini ya, JR Terry ini disempurnakan lagi nih. M-nya ini, M yang satu ini adalah market. Nah, semua pasti tahu lah ya, kalau barang yang sudah diproduksi itu nggak mungkin mandek aja atau stagnan di pabriknya atau berdiam diri di pabriknya, tapi juga membutuhkan pasar agar barang itu laku, barang itu mendatangkan income, dan income itu digunakan untuk membayar karyawan, memperbarui alat, maupun untuk melakukan inovasi terhadap barang atau jasa yang telah diproduksi. Oke, itu tadi unsur manajemen, dan sekarang kita menuju ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini, di sini saya ambil 2 fungsi ya, yaitu postdoc yang dicetuskan oleh Cons and O'Donnell dan Poak yang dicetuskan oleh JR Terry dan Henry Fayol. Seperti yang telah kita ketahui di video sebelumnya, Poak ini ya sudah pernah kita singgung tipis-tipis nih. Ini mau Poaknya dulu atau postdoc-nya dulu, soalnya dua-duanya ini pernah kita singgung nih. Atau urut nih ya, nggak apa-apa ya, urut. Postdoc, P-nya di sini planning atau rencana. Kita tahu kan semuanya itu butuh rencana, maka dari itu ini semua proses itu diawali dengan P. P, ini P, terus ini O. O di sini sama-sama organizing. Ini organizing, terus yang ini staffing. Ini staffing. Jadi di sini ada penyetafan. Penyetafan manusia yang itu pasti akan melahirkan job description maupun tupoksi. Nah, kalau di sini ada staffing, di sini ada actuating. Actuating adalah action, pelaksanaan dari organizing maupun planning untuk mencapai tujuan. Dan kalau yang di atas nih ada directing atau pengarahan, diarahkan. Jadi setelah ada staff nih, penyetafan, orang-orang itu ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya, kemudian di directing atau diarahkan. Dan yang terakhir ini controlling, yaitu pengawasan. Jadi orang-orang yang di sini ini diawasi. Oke, lebih baik pakai spidol aja ya, enak. Itu hitam, ini merah kelihatan. Jadi ini planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Jadi controlling ini mengawasi orang-orang yang telah diarahkan. Orang yang telah diarahkan ini siapa? Yaitu orang yang telah di-staffkan, di staffing. Staffing di sini proses sebelumnya adalah organizing. Ini kalau kita membalik ya. Kalau membalik. Mengapa kita harus tahu bolak-balik? Karena dalam suatu sistem itu nanti pasti berjalannya itu seperti circle. Circle lingkaran. Dimulai dari sini, misal ya, sini, seret. Buruk banget. Seret, ini. Nanti akan kembali lagi ke sini. Kelihatan kan? Seperti circle. Nah, ini. Dimulai dari sini, sini kembali lagi ke sini. Begitu pula dengan ini. Controlling ini nanti setelah diawasi, maka kita nanti akan menjumpai nih, mungkin di keterangan yang selanjutnya kali ya, ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Kemudian monitoring dan evaluasi itu nanti hasilnya bisa digunakan sebagai
informasi atau input yang digunakan untuk memperbaiki planning ke depan. Oke, tapi untuk pembahasan ini cukup di sini dulu. Ini postdoc by Cons and O'Donnell, dan yang POAK ini dari J.R. Terry and Henry Fayol. Banyak banget nih teori-teori postdoc maupun POAK ini digunakan di berbagai buku yang membahas tentang manajemen. Terlebih POAK ini saya pernah dapat materi ini kepemimpinan ketika saya masih di bangku MTS, langsung dihadapkan dengan POAK. Karena waktu itu kan diklat OSIS ya, jadi kita yang ada di sana itu diberi bekal POAK ini gitu. Jadi ini kayak simpelnya itu seperti ini, terus nanti ada pengembangan. Mungkin loh ya, simpelnya seperti ini, terus ada pengembangan seperti ini, terus ada lagi tuh sistem budgeting juga di sebuah teori gitu. Teori siapa itu aku lupa. Di situ ada sistem budgeting juga seperti itu. Oke, kita lanjut ya, pengertian pertanahan. Seperti di video yang sebelumnya, pertanahan itu beda dengan agraria. Nah, seperti yang dikutip di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa agraria itu sebenarnya speknya lebih luas daripada pertanahan. Nah, pengertian agraria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti urusan pertanian atau tanah, pertanian, dan juga urusan pemilikan tanah. Dengan demikian, istilah agraria selalu dihubungkan dengan usaha pertanian. Dari pengertian tersebut, maka agraria inilah yang senantiasa dihubung-hubungkan dengan pertanahan. Tetapi, perlu diketahui bahwa pengertian agraria yang digunakan dalam undang-undang berbeda dengan di KBBI. Pengertian agraria dalam administrasi pertanahan yang hanya mencakup arti tanah. Pengertian agraria yang digunakan dalam UUPA justru mencakup arti yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan batas-batas seperti yang ditentukan oleh pasal 48 UUPA meliputi pula ruang angkasa, yaitu ruang angkasa di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Itulah mengapa dalam KBBI ini pengertian agraria senantiasa dihubungkan pertanahan, yang pada kenyataannya pengertian agraria di dalam UUPA itu sendiri lebih luas daripada agraria yang di KBBI. Nah, sedangkan tanah ini berbeda dengan agraria. Tanah ini merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam agraria atau mempunyai sub tersendiri di dalam UUPA. Dan tanah ini berkaitan erat dengan yuridis administratif, hukum yang harus didata. Soalnya kalau tidak didata secara detail nih seperti video sebelum ini ya tentang pertanahan, itu pasti kita akan senantiasa melihat orang melakukan cekcok gara-gara sengketa tanah. Maka dari itu tanah itu harus didata dan tanah itu memiliki hukum tersendiri yang mengatur. Dari sini bisa dipahamkan? Nah, sekarang setelah kita tahu nih pengertian manajemen dari sekian banyak penjelasan-penjelasan terkait dengan manajemen serta sedikit menyinggung video sebelumnya yaitu pertanahan, kita langsung saja mumpung masih anget ke pengertian manajemen pertanahan. Manajemen pertanahan adalah upaya pemerintah di bidang pertanahan dalam menentukan dan mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun material melalui koordinasi dengan menjalankan fungsi-fungsi berikut: planning atau perencanaan,
executing atau pelaksanaan rencana dalam mencapai tujuan melalui pembagian keputusan, pengendalian sumber daya atau pelaksanaan fungsi manajemen dan perintah-perintah. Organizing atau membentuk organisasi dan menata kelompok manusia serta hubungan satu sama lain. Persuading atau mendorong kelompok manusia tersebut untuk bekerja sama, berkomunikasi, memberi perintah, memberi laporan, menanamkan pengertian, penghargaan, gaji, dan insentif. Leading atau kemampuan untuk memimpin, dan yang terakhir adalah evaluating, yaitu memberikan penilaian melalui fungsi pengawasan berupa teguran agar tercapai suatu apresiasi baik bersifat persuasif maupun motivasi. Itulah pengertian manajemen pertanahan. Oke, kita langsung saja ke kegiatan manajemen pertanahan. Dalam kegiatan manajemen pertanahan itu ada apa aja sih kegiatannya? Yang pertama adalah perencanaan, penyediaan, dan penggunaan tanah. Jadi semuanya itu harus direncanakan ya, seperti yang tertera di sini yang diungkapkan oleh para ahli. Awalnya pasti perencanaan, karena perencanaan itu sangat penting sekali, dan bahkan tanpa perencanaan suatu kegiatan tidak akan terlaksana. Oke, lanjut. Pertimbangan aspek tata guna tanah, yang kedua yaitu, dan yang ketiga, jadi setelah direncanakan perlu ada pertimbangan. Yang ketiga, pengadaan dan penataan penguasaan tanah. Yang keempat, pengorganisasian. Karena semua elemen perlu diorganisir nih agar tahu tupoksinya apa, tugasnya apa, seperti itu ya. Ini sebagai apa, kerjanya apa. Karena seperti yang kita telah ketahui bahwa pertanahan atau tanah ini sangat seksi sekali. Oke, lanjut. Yang kelima adalah koordinasi masalah pertanahan. Yang keenam, peningkatan pelayanan pertanahan. Ketujuh atau yang terakhir nih, pengawasan. Nah, ini ya pengawasan. Pengawasan pelaksanaan pertanahan. Pengawasan pelaksanaan penggunaan tanah. Di sini nomor 7 pengawasan cocok banget dengan yang ada di sini, controlling. Baik yang dikemukakan oleh Knowles maupun Terry and Henry Vail. Oke? Jadi, setelah kita tahu pengertiannya ini, kita tahu di dalamnya itu ada apa aja, bagaimana pendapat ahli tentang manajemen, terus kita tahu tentang pertanahan. Bahkan kemarin juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berupa manajemen pertanahan. Oke? Dan tanah ini merupakan suatu yang spesial, teman-teman. Bahwa tanah itu, kita tahu lah ya, bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Mengapa dikuasai oleh negara? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti itu. Dan yang pasti dan yang paling penting setelah dikuasai negara, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat juga tentunya. Seperti itu. Nah, inilah rangkaian garis besar terkait dengan konsep manajemen pertanahan. Oke, ini saya model seperti ini agar teman-teman mudah untuk mengingat masa-masa kuliah, mereview agar kita refresh lagi nih, atau mungkin teman-teman ada yang ingin mendalami tentang pertanahan atau sedang menghadapi masalah tentang pertanahan. Nah, ini penting banget nih untuk di-download. Atau apalagi kalau di-subscribe, dinyalakan loncengnya, wah, kita bisa belajar bareng nih, gitu. Oke, sekian dulu ya video Rosi kali ini di Bangku Sekolah. Apabila ada komentar maupun kritik yang membangun, silahkan ditulis melalui kolom komentar berikut ini. Silahkan like bila kamu senang, subscribe, nyalakan lonceng,
Terus apalagi ya, di-share juga boleh, di-share ke temen, ke sesama mahasiswa atau ke temennya yang kerja di pertanahan untuk mereview, teori-teori pertanahan gitu, silahkan. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang maupun khilafnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.